Selamat siang, Bu Sri. Selamat siang, Pak Aris. Gimana Mari silakan kabarnya? duduk. Gimana kabarnya, Bu Sri? Alhamdulillah baik, Pak. Oh ya, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk menemui saya. Kalau boleh tahu nih, raut wajah Bapak kok kelihatan murung, kesal, atau ada apa ya Pak? Iya, Bu. Ini salah satu alasan saya menemui Ibu. Saya bingung. Saya merasa sudah berusaha untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan baik, dan saya merasa sudah bagus. Setiap ditanya sudah paham apa belum, mereka menjawab sudah paham. Tetapi setelah mengerjakan ulangan formatif, ternyata salah satu siswa semuanya hasilnya jatuh dari harapan saya, karena kebanyakan nilainya kurang dari KKM. Jadi saya bingung apa yang harus saya lakukan supaya mereka mendapat nilai bagus, setidaknya 70 lah, Bu, gitu. Begitu. Baiklah Pak. Jadi Bapak mau bicara tentang hasil akademik murid Bapak ya? Karena Bapak merasa sudah melakukan pembelajaran terbaik, tapi hasilnya masih belum sesuai dengan harapan. Kalau boleh saya tahu nih Pak, dari percakapan kita nanti Pak Aris ingin memperoleh apa? Iya, Bu, tentu saya ingin memperoleh solusi agar bisa memperbaiki pembelajaran saya. Saya harus melakukan apa supaya murid saya bisa memperoleh hasil yang maksimal, Bu? Oh, oke. Menurut Pak Aris dari pengamatan Bapak selama ini, murid yang memperoleh hasil maksimal itu murid yang seperti apa, Pak? Menurut saya, murid yang memperoleh nilai maksimal sesuai KKM, karena dengan memperoleh nilai tersebut, berarti murid saya sudah memahami materi yang saya sampaikan. Oh, begitu. Nah, kalau menurut Pak Aris sekarang nih ya, misal di level 1 sampai 10, Pak Aris merasa masih di level berapa ya? Karena saya merasa masih belum sesuai dengan tujuan, maka saya menilai diri saya masih berada di level 5, karena saya merasa masih perlu melakukan perbaikan, Bu. Oh, begitu. Berarti Bapak masih merasa di level 5 dan merasa perlu melakukan perbaikan lagi. Oke. Kalau menurut Bapak mencapai level 10 sulit diwujudkan, sebenarnya Bapak ingin paling tidak di level berapa? Menurut saya sih di level 9 saja, Bu, itu sudah bagus. Oh, kalau begitu menurut Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan agar bisa mencapai level 9 tersebut? Sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan, Bu. Apa yang harus saya lakukan agar murid saya bisa mencapai nilai akademis yang bagus? Kalau dari pengamatan Bapak, anak-anak itu senangnya apa saja ya Pak? Atau mungkin Bapak menerapkan metode yang bisa membuat murid Bapak senang? Sebenarnya saya pernah menerapkan metode bernyanyi dengan mengajak anak-anak untuk bernyanyi sambil menonton video. Juga saat belajar di luar kelas, anak-anak sangat antusias sekali, Bu. Oke, itu bagus Pak. Berarti kesenangan mereka berbeda-beda ya Pak? Ada yang suka bernyanyi sambil menonton video, ada juga yang suka belajar melalui benda nyata di luar kelas. Kemudian, agar bisa melakukan pembelajaran yang bagus seperti itu, apa yang Bapak lakukan? Yang akan saya lakukan yaitu dengan mendownload lagu yang sesuai dengan materi, sedangkan untuk pembelajaran di luar kelas, saya akan mengajak untuk mengamati benda secara langsung, Bu. Oh, dalam bayangan Bapak, bisa atau tidak metode bernyanyi dan pengamatan secara langsung seperti yang sudah Bapak utarakan tadi, diterapkan pada pembelajaran IPAS dengan materi wujud benda sesuai yang Bapak ajarkan tadi? Sebenarnya bisa, Bu. Cuma kemarin memang saya hanya menggunakan contoh benda melalui gambar-gambar yang ada di buku siswa aja, Bu. Oh, baik. Menurut Bapak bisa ya menerapkan metode tersebut pada materi wujud benda. Nah, kira-kira menurut Bapak penerapan itu seperti apa? Mungkin dengan saya mengelompokkan anak sesuai dengan kesukaannya, misalnya auditory, visual, atau kinestik, lalu saya tayangkan video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Kemudian bisa juga saya membuat contoh benda konkret, lalu saya tunjukkan secara langsung pada mereka ya, Bu. Oh, benar sekali Pak, saya setuju. Kira-kira hal baik tersebut kapan bisa Bapak laksanakan? Ya, akan saya usahakan minggu ini, Bu. Oh, baik, dalam minggu ini ya Pak. Oke, kira-kira siapa saja yang Bapak libatkan dalam hal baik tersebut? Saya akan melibatkan kepala sekolah, rekan guru, murid, bahkan wali murid agar bisa memperoleh hasil yang maksimal, Bu. Oh, baiklah Pak Aris. Kita tadi sudah bicara panjang lebar. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Iya, Bu, yang saya dapatkan
tadi di awal kan saya sempat merasa bingung, Bu, saya harus bagaimana. Mungkin di akhir ini saya tahu setidaknya apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki hasil akademik murid saya, yaitu dengan mengganti metode pembelajaran saya biar lebih menarik. Oh, baiklah kalau begitu. Apa masih ada yang ingin Bapak utarakan? Tidak, Bu, sudah cukup untuk hari ini. Baiklah, kalau begitu kita cukupkan pertemuan kali ini. Kita bisa sambung lagi ya Pak pada kesempatan yang lain. Iya, Bu, terima kasih banyak atas waktunya dan saran masukannya. Iya Pak Aris, sama-sama. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Dilanjut sekarang gantian. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam, Bu Sri, apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik Pak dan sehat. Bagaimana kabar Pak Aris sendiri? Alhamdulillah saya juga, Bu. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan bahagia ya, Bu. Amin. Amin, amin Pak. Bagaimana, Bu? Sepertinya Bu Sri ada masalah. Apa yang Bu Sri ingin bicarakan dengan saya? Kelihatan ya Pak, saya grogi Pak. Nah, kelihatan sekali dari ekspresi wajahnya, Bu. Ya nih Pak, saya ingin curhat sama Bapak mengenai salah satu murid saya di kelas 5 ini. Boleh, Bu. Apa yang ingin Bu Sri curhatkan kepada saya? Sebenarnya saya sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini Pak, namun belum terselesaikan. Kalau boleh tahu, apa masalahnya, Bu? Begini Pak, salah satu murid saya sering sekali tidak masuk sekolah. Kadang dalam seminggu hanya 3 kali. Bahkan dalam seminggu tidak masuk sama sekali. Mereka asik bermain di rumah dan tidak ada yang mengingatkan untuk pergi sekolah. Murid Ibu sering tidak masuk sekolah karena bermain. Apa yang sudah pernah Ibu Sri lakukan terhadap murid Ibu? Saya sudah memanggil anak tersebut Pak dan mencoba melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Setelah dilaksanakan segitiga restitusi, awalnya anak tersebut mulai rajin sekolah. Namun tidak berlangsung lama, murid tersebut kembali jarang masuk sekolah lagi, Pak. Setelah dilakukan restitusi, boleh tahu apa yang mendasari murid tersebut jarang masuk sekolah, Bu? Murid tersebut mengatakan pada saya kalau dia telat bangun atau bangun kesiangan, sehingga tidak masuk ke sekolah. Namun saya mendapat informasi kalau murid saya itu jarang masuk sekolah, karena orang tuanya kurang peduli dengan pendidikan anaknya. Di samping itu, mereka sibuk bekerja dari pagi sampai sore dan tidak sempat membangunkan anaknya. Ketika anak tersebut bangun, sudah tidak ada orang tuanya di rumah, sehingga dia langsung pergi bermain keluar. Dan tidak ada yang berani menegur, Pak. Ibu katakan tadi tidak ada yang berani menegur. Murid Ibu saat bermain di jam sekolah. Apa Bu Sri tahu apa yang menyebabkan orang lain tidak berani menegur anak tersebut, Bu? Menurut informasi yang saya dapat, orang tua dari murid saya tersebut akan marah kepada orang yang ikut campur dengan urusan keluarganya, Pak. Oh, orang tuanya akan marah kepada orang yang menegur. Oh iya. Tadi Bu Sri mengatakan sudah melakukan segitiga restitusi terhadap murid tersebut. Sudah berapa kali Ibu melakukan segitiga restitusi? Baru 1 kali saja, Pak. Kira-kira situasi ideal apa yang Bu Sri harapkan untuk murid tersebut? Saya ingin murid saya dapat rajin masuk sekolah seperti teman-teman lainnya, Pak. Sehingga tidak ketinggalan pelajaran, Pak. Baik, Bu Sri, sejauh pengalaman Ibu mengenal murid tersebut, kira-kira apa hal penting yang harus Ibu lakukan untuk murid tersebut? Hal penting yang harus saya lakukan adalah melibatkan guru lain dalam melakukan segitiga restitusi, Pak. Lalu bagaimana dengan orang tua yang masih kurang peduli dengan pendidikan anaknya tersebut? Mungkin nanti saya akan mengajak orang tua tersebut melakukan refleksi dan berbicara perlahan-lahan dengan mereka mengenai pendidikan anak mereka, Pak. Baik, Bu Sri. Jadi Bu Sri akan melibatkan guru lain dan orang tua murid untuk melaksanakan segitiga restitusi. Lalu apa yang Bu Sri dapat dari diskusi atau percakapan kita hari ini? Saya akan segera melaksanakan segitiga restitusi yang melibatkan orang tua murid dan guru lain, Pak. Ide yang bagus, Bu. Saya sangat setuju. Lalu menurut Bu Sri, apakah hal itu sudah baik dan tepat?
Saya rasa itu hal yang paling baik dan tepat dan mudah dilaksanakan, Pak. Baik, kapan Bu Sri akan melaksanakan segitiga restitusi tersebut? Saya rasa secepatnya, Pak, akan saya laksanakan. Mungkin kalau bisa dalam minggu ini, supaya murid saya tersebut sadar akan pentingnya sekolah untuk masa depannya, Pak. Apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan segitiga restitusi ini? Untuk kegiatan ini saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua murid. Karena dengan berkolaborasi pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan kemungkinan untuk berhasil banyak, Pak. Bagus sekali Bu, kita memang perlu berkolaborasi dengan menjalankan ini, karena dengan berkolaborasi semua yang berat bisa menjadi ringan. Iya, Pak, benar sekali. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu. Pengen lagi mendengar ceritanya kalau Bu Sri sudah melakukan kegiatan segitiga restitusi itu. Insya Allah, Pak, saya akan melaksanakan segitiga restitusi ini. Setelahnya saya akan menceritakan kembali ke Bapak. Baik Bu, saya tunggu ceritanya. Ya Pak, terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, sama-sama Bu, semoga restitusi yang akan Bu Sri laksanakan berhasil ya Bu. Ya Pak, mudah-mudahan. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Sip. Lanjut, refleksinya Pak Aris dulu. Refleksi. Yang akan menyimak, yang akan memberikan Bu Sri Fitria ya. Refleksinya di ya Pak, nggak usah pakai soal ya. Langsung. Langsung saja. Ya, langsung. Bu Fitri. Mana Bu Fitri nih? Bu Sri Fitri, oke. Monggo Bu Sri Fitri. Iya Bu. Ya, sudah siap. Silakan Pak Aris. Yang pertama, saya sudah menjadi pendengar yang baik Bu selama diskusi tadi. Beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan komunikasi dua arah yang sudah berkembang dengan menyenangkan. Yang kedua, menghilangkan kecanggungan, terdapat aspek yang memerlukan perbaikan, beberapa keterbatasan, dan menahan diri untuk tidak ikut curhat atau memberi solusi seperti yang pernah kita lakukan dan menceritakan pengalaman sendiri. Selain itu, coach harus menguasai konsep menyiapkan daftar pertanyaan apa yang termasuk dalam cerita. Yang ketiga, untuk tetap hadir sebelum atau saat coaching, akan dijaga kesehatan mental fisik agar bisa fokus. Yang keempat, melihat kembali contoh dialog coaching dari video yang ada di Alamas atau di kanal YouTube, menjadikan pembelajaran dan dasar perbaikan coaching selanjutnya. Untuk umpan balik dari coach, yaitu pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan saat melakukan coaching? Yang saya rasakan lega setelah melakukan itu, curhat kepada itu, rasanya punya perasaan sangat lega Bu. Ya. Baik Pak. Untuk refleksi buat Pak Aris Widianto, untuk proses coachingnya sudah bagus, sudah sesuai dengan alur Tirta, dan sudah bisa mendapatkan solusi dengan merasa dia curhat dengan coach, dan sehingga pembelajarannya itu lebih berpihak pada murid. Terima kasih Pak Aris. Sampun. Terima kasih sekali. Ya, dilanjut Ibu siapa tadi? Ibu Sri sama Bu Nandiro ya, benarkah? Oke. Iya, sebentar dulu, sebentar Pak. Oke, sekarang Bu Nandiro sama Bu Sri Komaria. Bu Sri-nya mana ini? Angkat tangan Bu Sri biar. Oke, di Bu Sri. Oke. Ya, dipersilakan. Terima kasih. Untuk yang pertama, saya saat saya menerapkan sebagai coach, sebentar Bu, maaf. Terima kasih. Yang pertama, saat diskusi tadi bersama
Pak Aris, ada beberapa aspek yang sudah berjalan baik, seperti melibatkan pemahaman konsep koci dalam pendidikan, tempat keterampilan komunikasi dua arah yang sudah berkembang menyenangkan, kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada guru, dan tidak menghakimi atau justifikasi kepada pihak lain. Kita juga berhasil menahan diri, tidak menceritakan pengalaman, dan memberi solusi saat koci minta curhat. Yang kedua, meskipun sudah berjalan baik, namun masih ada aspek-aspek yang memerlukan perbaikan. Beberapa keterbatasan dalam menahan diri untuk tidak ikut curhat dalam memberi solusi, seperti yang biasa dilakukan saat curhat-curhat dengan yang lain, itu sudah dikuasai, perlu ditingkatkan. Selain itu, coach harus lebih menguasai alur tirta yang akan ditanyakan kepada coach. Untuk yang ketiga, diusahakan untuk hadir dan juga menjaga kesehatan agar bisa fokus dan konsentrasi, mempersiapkan pertanyaan yang berbobot serta mengatur waktu dengan baik. Yang keempat, belajar dari pengalaman coaching kali ini dengan bisa melihat kembali coaching yang ada di video nanti di LSM untuk bisa belajar lebih bagus lagi, dan juga membuat catatan daftar pertanyaan yang berbobot sesuai alur tirta yang akan diberikan kepada coach. Sedangkan untuk umpan balik yang dari coach, saat berperan sebagai coach pada kegiatan coaching, merasa agak canggung karena harus memikirkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Padahal biasanya kalau ngobrol atau curhat dengan orang lain, biasanya yang diajak ngobrol itu memberi solusi atas pengalamannya. Tetapi saat menjadi coach ini, kita harus bisa memikirkan jawaban untuk masalah kita sendiri, tapi dari arahan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diberikan coach. Juga harus bisa lebih cepat berpikir mencari solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan coach. Terima kasih. Oke, dilanjut Bu Nandira komennya. Baik, terima kasih untuk Bu Sri Komaria dari obrolan coaching tadi. Saya melihat betapa coach itu sangat menguasai materi. Di sini secara maturity itu kelihatan banget sudah dewasa, bijak ya. Nah, ada banyak hal-hal yang saya garis bawahi yang sudah berjalan baik. Bu Komaria itu kelihatan sabar, tidak tergesa-gesa untuk memberi solusi. Ini menunjukkan personality kalau memang kesehariannya begitu, karena itu karakter ya. Kemudian yang kedua, secara pelan tapi pasti, Bu Komaria itu bisa menggiring, mengarahkan Pak Aris agar ini berpikir secara mandiri, mencari solusi sendiri. Di situ nampak sekali, Bukom sebenarnya saya tahu punya solusi yang disampaikan dari permasalahannya Pak Aris, tapi Bukom berusaha melibatkan Pak Aris untuk pelan-pelan berpikir, mengarah ke sana, akhirnya bisa terpancing menemukan solusinya sendiri. Kemudian yang ketiga, kalau saya lihat dari skenario dialognya, sepertinya Pak Aris dan Bukom ini sudah janjian ketemu saya membahas ini, karena dari Bukom itu tampak sudah menyiapkan data. Oh, tema kali ini tuh nanti seperti ini. Apakah memang idealnya, bagusnya coaching itu kita sudah tahu temanya, jadi lebih terstruktur gitu. Kemudian yang selanjutnya di sini Bukom benar-benar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan Pak Aris juga sepertinya dari berangkat untuk coaching itu sudah menyiapkan data. Kalau nanti saya tanya begini, masalah saya begini-begini sudah benar-benar siap. Overall bagus ya, hanya ini perlu peningkatan, yang perlu ditingkatkan aspek-aspek gini ya, biar nggak canggung antara coach sama coaching. Mungkin bisa disajikan snack atau minuman, silahkan dimakan, itu agar lebih rileks dan tidak canggung antara coach dan coach, karena biasanya coach sama coach umumnya itu secara karir kadang itu tidak sama gitu, tergantung temanya juga ya. Dan yang kedua, kita sebagai coach itu ada kalanya perlu belajar humoris kayak Pak Aris B itu ya. Karena apa? Saya pernah mengalami sendiri ketika saya berkunjung ke seseorang yang punya jabatan, kita mencari tahu
memberitahu masalah kita, mencari tahu solusinya itu ketika beliau dengan humoris, dengan santai itu kita akhirnya tidak ada rasa tanggung, kita akhirnya rileks, jadi bisa dengan leluasa. Makanya kayak kalau kita suatu saat jadi coach, kita harus berusaha belajar humoris, kita bisa berguru ke Pak Aris B. Ya Pak ya? Dan Pak Aris, big applause for your presentation today ya.